Sahabat tani, pernah nggak Anda bikin pupuk organik? Tahukah Anda ya sahabat tani bahwa unsur hara yang dihasilkan dari pupuk organik itu bergantung dari bahan bakunya. Di mana ketika bahan bakunya itu memiliki kandungan yang luar biasa, maka sudah pasti pupuk organik yang dihasilkan juga bakalan luar biasa. Pada video ini dari awal sampai akhir ya sahabat tani, saya akan memaparkan 10 tanaman yang memiliki kandungan pupuk yang luar biasa. Dan nomor 6 pasti ada di sekitar kita ya sahabat tani dan punya fungsi yang paling dahsyat. Jadi simak sampai selesai ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Dan sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya tambah berkah lagi. Amin. Oke, langsung aja kita mulai ya sahabat tani. Tanaman yang pertama yaitu kelor. Pernah nggak dengar istilah kayak gini? Dunia tuh nggak selebar daun kelor. Nah ya ini ya sahabat tani tanamannya. Nah, menurut referensinya, daun kelor itu ternyata memiliki nutrisi yang lengkap loh ya sahabat tani. Dan apa sajakah nutrisinya? Maka silakan ya sahabat tani, simak pada tabel berikut ini. Dan menurut salah satu sumber ya sahabat tani disebutin bahwa daun kelor basah ternyata mengandung protein mencapai 7% loh ya sahabat tani. Dan kalau dalam kondisi kering ya sahabat tani, ternyata daun kelor memiliki kandungan protein sampai 27% loh ya sahabat tani. Dan cara buat pemanfaatannya, maka kita tuh bisa membuat pupuk organik cair dengan penambahan air cucian beras, kemudian gula atau molase, dekomposer, dan juga aktivator enzim ya sahabat tani buat memecah protein yang ada pada daun kelor tersebut. Dan cara buatnya itu mirip loh ya sahabat tani pada video yang ini. Silahkan sahabat tani kalau mau lihat silahkan tonton pada video yang itu. Kemudian tanaman yang kedua yaitu singkong. Nah, dikutip dari salah satu referensi, daun singkong mempunyai kandungan seperti vitamin A, B1, B6, vitamin C, sampai magnesium dan juga kalium ya sahabat tani, dan beberapa mineral-mineral lainnya juga. Dan pada jurnal yang berjudul Efektivitas Pemberian Kompos Daun Singkong, ternyata dengan penambahan kompos berbahan dasar daun singkong, ternyata memberikan pengaruh yang positif loh ya sahabat tani terhadap produktivitas tanaman kacang tanah. Gimana? Mantap? Kemudian tanaman yang ketiga yaitu pisang. Pisang memiliki banyak sekali manfaat. Pertama, buahnya ya sahabat tani sudah pasti enak buat dimakan, bener gak? Kemudian tongkolnya bisa kita bikin sayur ya sahabat tani. Kemudian bonggolnya bisa dibikin mol atau mikroorganisme lokal. Dan batangnya selain bisa dibuat kompos buat campuran media tanam, juga bisa loh ya sahabat tani dibuat sebagai tempat buat tanam menanam. Dan untuk nomor 3 ini, maka tata cara pembuatan kompos dari batang pisang serta media tanam dari batang pisang ya sahabat tani, maka sahabat tani boleh tonton kok pada video yang ini. Sudah ada kok saya praktikan di channel ini, silahkan tonton ya sahabat tani cara pembuatannya, oke? Kemudian yang keempat yaitu kacang tanah. Nah, buat Anda yang pernah menanam kacang tanah, maka kebiasaannya sahabat tani setelah panen itu biasanya sisa tanamannya itu tidak termanfaatkan lagi, bener nggak? Dan langsung dibuang gitu aja. Padahal ketika daunnya tuh dipakai untuk pakan ternak ya sahabat tani, atau dibuat kompos, maka dapat loh sangat bermanfaat loh. Dan ini dia kandungan dari daun kacang tanah yang saya kutip dari situsnya IPB, dan ini dia. Nah gimana? Mantap kan kandungan dari daun kacang tanah? Kemudian yang kelima yaitu pepaya. Anda tahu nggak kenapa orang banyak menggunakan daun pepaya buat melunakkan daging? Kenapa coba?
Ya karena daun pepaya tuh ya sahabat tani mengandung suatu enzim yang namanya papain yang dapat menghidrolisis ikatan peptida pada protein. Kita bisa loh ya sahabat tani memanfaatkan dari daun pepaya atau kulit buah pepaya sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik cair, yaitu dengan cara memfermentasi daun atau kulit buahnya ya sahabat tani yang sudah kita blender halus, yang kita tambahin gula dan juga air dengan perbandingan 1:3 dan juga 10 ya sahabat tani, di mana 1 bagian itu gulanya, kemudian 3 bagian itu adalah daun pepayanya dan 10 bagian itu adalah air. Dan fermentasikan selama 2-3 bulan, maka hasilnya akan kita dapatkan pupuk organik cair yang kaya akan enzim ya sahabat tani. Nah, terkait pepaya juga, bahkan getahnya ya sahabat tani itu bisa loh menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, kemudian golongan flavonoid dan asam amino yang non protein ya sahabat tani, yang bisa dibilang tuh sangat beracun loh bagi organisme pengganggu tanaman, sehingga dapat loh kita jadikan alternatif buat pembuatan dari pestisida organik. Gimana? Mantap? Kemudian tanaman yang keenam yaitu bambu. Sekarang coba kita renungin bersama deh ya sahabat tani, kenapa coba tanaman bambu itu meskipun tanpa kita pupuk dia tuh tetap bisa tumbuh bahkan nggak kena serangan penyakit. Pertanyaannya kenapa coba? Nah, ternyata ya sahabat tani, dari daun bambu itu sendiri ternyata menurut referensinya mengandung unsur hara yaitu fosfor dan silika, yang ketika dia tuh jatuh ya sahabat tani kemudian dia tuh lapuk, maka bermanfaat loh dalam pertumbuhan dari tanaman bambunya itu sendiri. Kemudian pada akar bambunya ya sahabat tani itu juga mengandung namanya PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yang merupakan mikroorganisme yang berfungsi sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Dan penjelasan tentang PGPR ada pada video yang ini ya sahabat tani. Dan daun bambu ketika kita manfaatkan sebagai bahan baku kompos ternyata memiliki fungsi yang double atau ganda gitu ya sahabat tani, dimana selain berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman kita, pada kompos daun bambu itu ternyata memungkinkan kita tuh mendapatkan yang namanya biang trichoderma ya sahabat tani, yang pastinya juga bermanfaat dalam melawan patogen penyebab penyakit pada tanaman kita. Dan terkhusus untuk daun bambu ini, jika sahabat tani ingin nih dan juga setuju ya sahabat tani, maka saya bakal bikinin tutorial pembuatannya deh, kompos paling dahsyat dengan bahan baku daun bambu. Gimana? Kalau Anda setuju ya sahabat tani, maka silakan tuliskan di kolom komentar setuju membuat kompos daun bambu. Kemudian yang ketujuh, ubi jalar gitu ya sahabat tani. Daun ubi jalar menurut referensinya tuh kaya loh dengan vitamin B1, kemudian vitamin B2 dan juga vitamin B6 ya sahabat tani. Kemudian juga karbohidrat, protein dan kalsium, sampai zat besi itu juga ada loh ya sahabat tani. Dan kalau kita ambil sama pucuk-pucuknya, maka secara otomatis kita juga menambahkan yang namanya fitohormon alami ya sahabat tani. Karena menurut referensinya, pucuk tanaman ubi jalar itu ternyata memiliki kandungan hormon auksin dan juga giberelin ya sahabat tani, yang pasti bermanfaat buat tanaman kita. Dan penjelasan detailnya tentang apa sih itu hormon giberelin dan bagaimana sih perannya terhadap tanaman kita, maka silakan sahabat tani tonton pada video yang ini, ada kok di channel ini ya sahabat tani, oke? Kemudian yang ke-8 yaitu kelapa. Nah, siapa di sini yang pernah mendengar guyon yang seperti ini? Awas banjir, air sudah setinggi pohon kelapa. Ya iyalah sahabat tani, setinggi pohon kelapa coba. Ya karena di buahnya ada airnya, bener gak? Nah, air kelapa itu ternyata dapat loh dimanfaatkan sebagai pengencer terbaik dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan menurut referensinya, kandungan luar biasa dari 100 gram air kelapa yaitu pertama adalah natrium sebesar 105 mg, dan ini yang terpenting ya sahabat tani, yaitu kalium sebesar 250 mg. Nah,
Dengan kandungan kalium inilah yang membuat kita tuh kalau minum air kelapa bawaannya tuh mau pipis ya sahabat tani, ya enggak? Nah, bayangin coba, kalau kita aja dapat merasakan manfaat kalium dari air kelapa itu, maka gimana sama tanaman? Makanya ya sahabat tani, air kelapa itu bagus loh dijadikan sebagai bahan baku di dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan saya juga punya video ya sahabat tani, pembuatan pupuk organik cair yang tinggi akan kalsium dengan berbahan air kelapa. Silakan buat sahabat tani yang mau nonton, silakan tonton pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Dan selain air kelapa, ternyata sabut kelapa juga memiliki kandungan yang sama loh ya sahabat tani, yaitu kalium. Dan itulah sebabnya pada video yang ini kami menggunakan sabut kelapa sebagai bahan baku di dalam pembuatannya. Dan dari pengalaman kami ya sahabat ini di dalam mengaplikasikan pupuk organik cair berbahan sabut kelapa, itu kita aplikasikan pada tanaman padi, ternyata ada perbedaan sebesar 30% loh ya sahabat ini dibandingkan dengan tanaman tanpa pengaplikasian pupuk organik cair sabut kelapa. Gimana? Tetapi ya sahabat tani, perlu kita ingat bersama bahwa pupuk organik cair berbahan dasar sabut kelapa itu hanya dianjurkan dalam pengaplikasiannya itu ya sahabat tani pada fase generatif aja. Mengingat ada kandungan zat tertentu di dalamnya yang bisa dibilang kurang bagus ketika kita aplikasikan pada fase vegetatif tanaman gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kesembilan yaitu eceng gondok. Eceng gondok ternyata memiliki kandungan bahan organik yang bagus loh ya sahabat tani. Nah, tumbuhan yang biasa dianggap gulma ini tuh ternyata sangat potensial loh ya sahabat tani buat kita gunain sebagai bahan baku di dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan di dalam penelitiannya Lestari tentang pupuk organik cair berbahan eceng gondok, ternyata memiliki kandungan yaitu nitrogen sebesar 0,67%, fosfor sebesar 0,53%, dan kalium sebesar 1,46%. Dan menurut jurnalnya Lestari ini ya sahabat tani, bahwa kandungan NPK pada pupuk organik cair dari eceng gondok ini telah sesuai dengan standar kualitas pupuk organik berdasarkan SNI. Nah, dari referensi ini maka pupuk organik cair dari eceng gondok dengan kadar kaliumnya yang lebih tinggi ini ya sahabat tani, maka dapat kita gunakan sebagai pemupukan tanaman pada saat fase generatif bagi Anda yang takut sama zat tanin ya sahabat tani yang terkandung di dalam sabut kelapanya gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu padi. Sehabis panen padi, di sebagian daerah ya sahabat tani, jerami padi justru dibiarin gitu aja, termasuk di daerah saya ya sahabat tani. Padahal menurut referensinya, jerami memiliki kandungan NPK masing-masing sebesar 0,4% N, 0,2% P, dan 0,7% K ya sahabat tani, serta kandungan silika yang cukup besar dengan nilai 7,9%, di mana silika juga berfungsi dalam memperbaiki proses fotosintesis, memperbaiki permukaan jaringan tanaman sehingga lebih tahan terhadap resiko serangan penyakit, serta kalau kita aplikasikan pada tanaman padi ya sahabat tani, ternyata dapat meningkatkan kualitas dari gabah padinya. Dan untuk pembuatan komposnya bisa aja berbahan jeraminya tunggal gitu ya sahabat tani, atau kita tambahin sama eceng gondok itu juga bisa. Dan tata cara pembuatannya itu udah ada kok ya sahabat tani, videonya di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Itu dulu ya sahabat tani 10 tanaman yang memiliki kandungan pupuk yang luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, maka silahkan klik dulu. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan klik tombol bagikan. Siapa tahu bermanfaat kepada petani-petani atau teman-teman yang lain gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.